أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قال الله جل جلاله في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. Para ikhwah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah yang masih kemudian memberikan kesempatan kepada kita. Walau kemudian pada kesempatan di tahun ini, sebelum kita menghadapi bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berbagai macam keutamaan, yang kemudian keutamaan dan kemuliaan itu tidak akan betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pernah menyebutkan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang kemudian sangat penuh dengan kesadaran bahwa pentingnya mencapai banyaknya kebaikan, ya, melakukan amal soleh semasa hidup di dunia, maka bulan Ramadan adalah waktunya untuk membuktikan keinginan, kesungguhan dalam beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqbil, maka terimalah, maka buktikanlah di bulan Ramadan. Maka kemudian tentunya kita hendaknya menjadi orang-orang yang mempersiapkannya. Ya, kita berada sudah di bulan Sya'ban, bulan yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan manusia yakni terlalaikan. Ya. Kenapa dia bisa dianggap menjadi orang-orang yang lalai? Karena ketika dia tidak menjadi orang-orang yang mempersiapkan dirinya. Ya. Ramadan yang sebentar lagi akan datang menyongsong, tapi tidak menjadi orang-orang yang memang memiliki ilmu tentangnya, ilmu tentang kemuliaan. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keyakinan dan mengharap ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah bukti kemuliaan yang begitu penting. Maka orang-orang yang kemudian tidak terlayakkan di sejak awalnya, maka ini akan berat. Ya. Ketika menyongsong Ramadan, lalu dia tidak berilmu, tidak memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya bulan ini, maka akan berat melalui daripada hari-hari yang selama 29 ataupun 30 hari itu, kemudian dia akan bisa mendapatkan daripada kemuliaan-kemuliaan yang Allah telah tetapkan di hari-hari itu. Bahkan kemuliaan yang begitu nyata berada di setiap hari-hari bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli laylah. Dan sesungguhnya ada bagi Allah Subhanahu wa taala
orang-orang yang akan mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Di setiap hari bulan Ramadan, Allah memberikan keputusan siapa di antara hamba-hambanya yang kemudian akan mendapatkan pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menegaskan, walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 46. Allah berfirman, jikalau mereka adalah orang-orang yang ingin keluar, maksudnya di sini adalah berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya makna daripada jihad di sini maka mencakup keseluruhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga bisa kita maknakan bahwasanya siapa saja yang ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la a'addu lahu 'uddah. Tentunya mereka pasti menjadi orang-orang yang harus terbukti mempersiapkan diri mereka. Ya, penuh dengan kesiapan, siap mendengar, siap berilmu, siap menerima nasihat, mengambil peringatan. La a'addu lahu 'uddah, walakin karihallahum bi'athahum. Akan tetapi orang-orang yang kemudian tereliminasi daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, daripada hidayah ini, karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka, tidak mengambil nasihat, tidak mengambil daripada peringatan-peringatan yang telah tersampaikan, tidak menjadi orang-orang yang siap ketika masuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Maka mereka akan mendapati diri mereka menjadi orang-orang yang lemah. Padahal kemuliaan itu, waktu-waktu yang mulia itu telah menyongsong mereka. Panggilan itu telah memanggil mereka. Kesempatan itu telah ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaan. Tetapi kemudian mereka tidak menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu. Dan itulah kemudian pula Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan, at-tahawun bil amri idza hadara waqtuh, yakni di mana keadaan yang seseorang ketika dia tidak terlayakkan daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi orang-orang yang meremehkan, ya, meremehkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah masuk waktu untuk melaksanakan perintah tersebut. Oleh karena itu, kami menasihati kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya, pada keadaan yang saat ini wabah corona ini, maka hendaknya pula kita jangan sampai diri-diri kita kemudian terlalaikan. Hari-hari yang tersisa di bulan Sya'ban ini, maka penuhilah dengan ilmu, ya, dengan kesadaran, dengan persiapan-persiapan, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya dan juga generasi salaful ummah, mereka betul-betul mempersiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan dengan banyak beribadah, dengan berpuasa, dengan qiyamul lail, karena bulan Ramadan adalah bulan qiyam, bulan siyam, ya, bulan menghidupkan malam, dan bulan di mana di siang harinya, yakni orang-orang yang bertauhid kepada Allah berupaya berpuasa, melaksanakan ibadah puasa. Dan ini adalah bagian-bagian daripada perintah yang begitu tegas. Jangan sampai kemudian kita menjadi golongan orang-orang yang ketika perintah itu sudah masuk, tapi kita tidak menjadi orang-orang yang siap menerima perintah itu. Ya, kalau tidak siap, bagaimana kemudian yakni akan melaksanakannya, akan mengamalkannya, akan mendakwahkannya? Padahal bagian-bagian daripada kemuliaan syariat Nabi SAW, kita bukan hanya menjadi orang-orang yang kemudian yakni berilmu, tapi kita juga terbukti menjadi orang-orang yang beramal. Dan kemudian tingkatan yang selanjutnya kita menjadi orang-orang yang juga mendakwahkan daripada apa yang kita amalkan, apa yang kita ilmu tentang daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita pada waktu-waktu yang kemudian di sini mungkin kita akan lebih banyak di rumah-rumah kita, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan dan kelayakan kepada kita melakukan ibadah, yakni memasuki bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berilmu tentang ibadah-ibadah yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.